Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya apapun itu di lapangan. Di pembahasan pada video kali ini gue bakal ngebahas jadinya akun prioritas dengan cara sortir orderan. Karena banyak juga rekan-rekan rapper di luar sana bertanya atau komplain gitu ya. Katanya suruh 100% performanya, tapi kok yang sortir orderan malah jadi prioritas akunnya gitu kan, malah jadi akun prioritas. Dan kita yang sebagai driver yang benar-benar tidak saring orderan ataupun tidak melewati orderan itu malah nggak jadi prioritas, malah akunnya anyep atau delay-nya lama. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin kasusnya sama seperti ini, boleh simak sampai akhir videonya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak tertinggalan update setiap gua upload video di YouTube channel gue ini. Oke, langsung aja, kenapa ada driver yang selalu sortir orderan tapi malah menjadi prioritas? Nah, yang pertama ada penyebabnya adalah history mereka, kinerja mereka, riwayat mereka, dan penyelesaian mereka juga yang bagus. Jadi satu history itu bisa mereka yang sortir orderan itu, pertama history mereka ya udah itu aja. Umpamanya contohnya GoFood aja, ataupun GoSend aja, ataupun Goret aja gitu kan. Tapi tidak history saja yang mereka menang, yaitu penyelesaian order dan riwayat penyelesaian order mereka juga baik. Jadi percuma kalau seandainya kita nyelesain orderannya itu aja, tapi penyelesaian kita buruk, ataupun mungkin kita meng-cancel orderan. Umpamanya kita mau GoFood ya, jadi kita sortirnya GoSend dan Goret dan lain-lainnya, tapi ternyata kita juga sortir GoFood gitu kan, dengan alasan mungkin jaraknya jauh ataupun mungkin rating customernya kurang bagus, jadi kita cancel, ataupun pokoknya kita cancel. Jadi sistem juga kemungkinan besar membacanya juga ini semuanya di cancel gitu kan, padahal sudah dikasih umpamanya suatu layanan gitu kan GoFood, tapi dia juga masih meng-cancel GoFood dengan alasan-alasan tertentu. Karena banyak juga mitra-mitra driver yang seperti itu. Nah, reward penyelesaian order juga harus baik. Jadi kalau kita menyelesaikan orderan GoFood aja banyak, cuman penyelesaian kita buruk di mata customer, mungkin di penilaian rating mereka, ataupun mereka nggak memberi rating mungkin, nah itu juga mungkin menjadi suatu masalah. Jadi kemungkinan yang menghambat akun kita menjadi prioritas di suatu layanan. Jadi gue tekankan di sini, prioritas itu kalau bagi gue pribadi ya, pertama kali ngojek, prioritas itu yang bisa dikategorikan prioritas itu adalah driver yang mendapatkan orderan satu layanan gitu kan, satu layanan aja. Mungkin kalau layanan yang lain mungkin sehari atau seminggu sekali dapat gitu ya. Nah, itu yang gue bilang prioritas kalau bagi gue pribadi ya. Jadi kalau kayak akunnya campur kayak gue ini, pokoknya semuanya masuk gue selesain, nah itu nggak termasuk prioritas sih kalau bagi gue. Karena prioritas itu kayak menuju di suatu layanan aja gitu ya. Karena kalau akun prioritas umpamanya GoFood ya, sama akun kayak gue campur ini, kayaknya trip-tripnya tuh beda. Bukan, kalau memang kayak ada rekan gue juga di lapangan di area gua, dia termasuk prioritas GoFood. Jadi tripnya tuh memang banyak banget dia dapat GoFoodnya. Kalau ada food pasti masuk ke dia, ada food pasti masuk ke dia. Tapi kalau gue sendiri itu suatu layanan, semua layanan gitu ya. Kalau di akun gua rasain masuknya. Memang sih penyelesaian ordernya mungkin nggak sebanyak yang prioritas GoFood atau mereka-mereka yang prioritas lainnya ya. Tapi untuk pendapatan itu berani menyaingi gitu kan. Karena semua itu masuk. Jadi tergantung di area ngebit kita seperti apa. Jadi kita juga harus bisa pintar-pintar memilih area ngebit kita seperti apa. Nah, yang kedua, kalian juga harus tahu area ngebit kalian tuh seperti apa, yang seperti gue jelaskan tadi. Contohnya kalian melihat ada driver yang sortir orderan tapi gacor, jadi kalian ingin mengikutinya, contohnya ya ingin mengikutinya seperti gue juga sortir orderan lah, tapi kalian tidak tahu area kalian seperti apa. Contohnya kalian mau GoFood, jadi selain GoFood kalian sortir semua orderan atau melewati orderan ya. Jadi kemungkinan yang sortir ini dia tidak auto bid tapi manual bid. Jadi ketika ada orderan masuk dia lewatin, jadi nggak meng-cancel jatuhnya ya. Jadi jatuhnya melewati orderan, tapi tetap performa juga pasti berkurang. Lanjut lagi ya, ketika kalian mengikuti rekan driver yang si A umpamanya, kalian mau sortir, sedangkan kalian tuh tidak mungkin tidak satu wilayah, jadi kalian tidak tahu wilayah kalian tuh seperti apa mungkin. Jadi ketika kalian ngebit di wilayah kalian yang tadinya banyaknya GoSend contohnya, jadi kalian mensaring orderan selain GoFood kalian sortir terus gitu kan.
Jadi kemungkinan besar kalian yang nggak bakal dapet, yang ada akun kalian makin hancur. Nah seperti itu. Jadi kalian juga harus penting menilai gimana lokasi kalian. Nah seandainya lokasi kalian itu pas gitu kan untuk mensortir orderan, kalian mau jadiin GoFood, area kalian itu pas, yang pasti kalian harus kuat mental. Jadi kuat mental dan siap juga nggak bawa uang ke rumah, siap juga nggak dapat orderan, siap juga nunggu delay yang lama. Karena yang prioritas aja ataupun yang udah akunnya udah gacor pasti ada jam-jam delaynya, apalagi posisi kalian tuh masih terapi ataupun masih membentuk akun, jadi nggak menutup kemungkinan adanya delay. Jadi kalau gue pribadi nih nyaranin kepada kawan-kawan semua termasuk gue pribadi untuk tidak mensaring orderan apapun itu, karena tujuannya kita ngebit ini bukan untuk membawa satu layanan atau apapun, yang penting kita kan mencari uang. Jadi apapun yang masuk orderannya kalau bisa dibawa dan diselesaikan dengan baik. Tapi mungkin kalau rekan-rekan rapper di luar sana pengen saring orderan atau sortir ya silahkan. Tapi ingat, yang pertama harus siap mental kalian kalau kalian itu jadi gagu, bapuk ataupun anyap. Yang kedua juga kalian harus bener-bener siap mengatasi jadi prioritas. Jadi bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu jadi prioritas tuh ya. Jadi butuh waktu proses yang lama. Itu juga nggak menentu. Ada juga yang 2 minggu udah jadi, ada sebulan, ada 2 bulan gitu kan. Semuanya nggak menentu. Tapi intinya kalian harus kuatkan mental ketika kalian mensortir orderan. Yang pasti siap-siap nggak bawa uang. Tapi semoga aja kita semua bawa uang lah ya, karena itu yang kita inginkan. Jadi itu mungkin jawaban kawan-kawan yang bertanya, ada driver yang sortir orderan tapi jadi prioritas, dan kita yang bawa banyak orderan itu semuanya kita gerus semua tapi masih kalah dengan yang sering sortir orderan. Nah itu loh jawabannya. Kalau menurut pandangan gue pribadi, sudut pandang gue, dan mungkin ini penyampaian pribadi dari gue. Jadi bukan bermaksud gue menggurui atau sok tahu dengan rekan-rekan semua di luar sana, melainkan gue ini cuman sharing kepada kalian. Jadi mungkin kalau kalian punya pendapat lain tuh gue senang banget kalau ditinggalin kolom komentar, jadi kita bisa sharing sama-sama, ada tambahan ilmu juga bareng-bareng. Jadi mungkin yang kurang paham juga bisa baca kolom komentar kalian, siapa tahu mudah dipahami lagi gitu kan. Jadi tentukan pilihan kalian mau sortir orderan ataupun membawa semua orderan. Jadi semua efek sampingnya kita tanggung masing-masing. Jadi kalau mau sortir orderan ya siap mengatasi mungkin kegaguan ataupun, karena banyak rekan-rekan gue juga yang jadi prioritas itu yang ya sortir orderan tuh ada juga 1-2 ya. Tapi yang pasti mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan, pasti butuh proses dengan sabarnya. Pastikan kalau driver yang nggak sabar mungkin bukannya jadi prioritas tapi makin hancur akunnya. Ya sabar tuh nggak mungkin seminggu 2 minggu, bahkan butuh waktu yang lebih lama lagi. Kalau kalian mau umpamanya mau bawa semua suatu layanan kan, apalagi kan sekarang ini belum ada bonus atau insentif kan ya. Nanti kalau seandainya udah ada kabar-kabar yang memang valid, nanti pasti gua share di channel YouTube gua. Jadi kalian mau tidak sharing orderan ya kalian juga harus siap menerima istilahnya delay. Kayak gue juga mungkin ada delaynya karena bergantian, kadang pagi-pagi digempur GoFood, kadang GoShop, kadang GoSend kan ya, semuanya tergantung gimana tempat ngebit kita. Jadi makanya kenali akun kalian dan kenali tempat area ngebit kalian. Kalau akun kalian tuh pagi-pagi biasanya food nih, ya mau nggak mau kalian harus coba nongkrong di food. Abis itu kalau siang apa nih biasanya ya kalian juga harus mau meninggalkan tempat nyaman kalian. Contohnya kalian udah nyaman di sini tapi biasanya kalian dapat di umpamanya titik favorit kalian di A gitu kan ya. Kalian harus cepat-cepat ke titik tersebut. Dan mungkin itu aja penjelasan dari video gue pada malam hari ini. Dan gue juga mau mengingatkan kepada kalian, mungkin kalian juga udah pada tahu semua, ada di aplikasi GoPartner kita ada notif ya di pesan GoPartner kita. Jadi Gojek ini akan melakukan pembaruan data-data driver ya. Contohnya mungkin kemungkinan SNK kita atau pajaknya mati enggak, atau juga yang kedua SIM kita masih hidup atau enggak. Jadi akan melakukan pembaruan tersebut. Jadi diharapkan kita semua mungkin harus SNK-nya hidup ataupun SIM-nya juga hidup, dan data-data pokoknya data-data kita ngebit inilah lah intinya ya. Jadi makin banyaknya peraturan di Gojek ini, semoga makin majunya Gojek, dan semoga juga bukan hanya perusahaannya aja melainkan mitra-mitra drivernya juga. Dan gue paling terpenting menyampaikan inspirasi gue atau pendapat gue dan pendapat kawan-kawan gue, tolong buat PT Gojek segera dilakukan skema lagi ataupun bonus lagi gitu kan. Jangan mengandalkan program jago atau program berkat, karena program jago dan program berkat ini bener-bener hanya sebuah jaminan aja gitu ya. Yang gagu mungkin ada juga yang nggak kesampean dapat program jago atau berkatnya, yang gacor dia juga nggak merasakan bonus, cuman merasakan ongkos doang gitu kan. Cuman kalau adanya bonus ya, kalau adanya bonus entah itu 50.000 atau berapapun itu sangat berarti banget bagi mitra-mitra driver. Ya mungkin lagi zaman pandemi ini semua perusahaan mungkin mengalami kesusahan ya, tapi cobalah sedikit apa ini
pendapat gua atau masukan saya sebagai driver ya. Jadi apakah bonus tuh 50.000 dibagi 3 skema atau 2 skema, kan bisa seperti itu kan. Jadi nggak bertahap lah, nggak langsung full sos 80 juga nggak masalah, mungkin bagi-bagi driver kan. Entah 80 entah 70, tapi bukan jaminan harga, bener-bener bonus. Jadi berapa trip kita mendapatkan sekian dan sekian, itu bener-bener ngebantu banget loh. Bener-bener ngebantu banget kita driver di lapangan lagi zaman seperti ini. Jadi jangan jadi jaminan argo gitu kan. Karena kalau kita ada bonus juga pasti semua driver lebih semangat lagi mungkin. Jadi mungkin itu aja pesan-pesan dari gua buat PT Gojek Indonesia, semoga makin maju ke depannya dan juga driver-driver semua karyawannya makin maju dan berkembang semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.